Halo, apa kabar? Kali ini aku akan membagikan pengalaman aku mengenai imunisasi ibu yang menyusui terhadap vaksin COVID-19. Nah, gimana pengalamanku seorang ibu yang menyusui yang memang banyak dipertanyakan pada saat ini, boleh nggak ibu yang menyusui untuk divaksin COVID-19 gitu kan? Boleh nggak ibu yang sedang menyusui bayinya divaksin COVID? Nah, itu banyak sekali pertanyaan dan yang sekarang lagi banyak diperbincangkan juga bagaimana mengenai ibu menyusui yang mengikuti program vaksinasi COVID-19 dengan injeksi jenis vaksin yaitu Sinovac ya. Oke, aku akan review mengenai pengalaman diri sendiri ya. Ini pengalaman pribadi, bukan pengalaman secara banyak, tetapi pengalaman diri sendiri yang aku ingin berbagi kepada mom semuanya, bagaimana aku yang sedang menyusui yang telah divaksin sebanyak 2 kali, divaksin COVID-19 atau disebut dengan vaksin Sinovac, dan bagaimana ceritanya. Yuk kita simak di video saya berikut. Sebelum aku memutuskan untuk mengikuti program vaksin, tentunya aku juga sudah melihat dan mereview beberapa jurnal, surat edaran resmi tentunya ya yang berasal dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang bisa dilihat di layar. Nah, ini adalah surat edarannya yang salah satu sasarannya adalah ibu menyusui untuk dapat diberikan vaksinasi. Sehingga dengan adanya surat edaran ini sehingga memberikan rasa percaya, rasa aman untuk memutuskan melakukan vaksin Sinovac untuk vaksinasi COVID-19 atau COVID-19. Nah, gimana sih aku melakukan vaksinasi? Ya, jadi aku melakukan vaksinasi yang pertama itu di tanggal 18 Februari 2021 dan kemudian selang 14 hari kemudian diberikan jadwal untuk melakukan vaksinasi tahap yang kedua, yaitu pada tanggal 5 Maret 2021. Jadi selang antara vaksinasi yang pertama dengan vaksinasi yang kedua adalah 14 hari. Lalu bagaimana prosedurnya? Ya tentunya pada saat kita melakukan vaksinasi COVID-19 atau Sinovac ini dilakukan dengan tahapan yang cukup ketat dan cukup cermat menurut aku ya. Karena pada saat kita melakukan vaksin kita ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Yang pertama adalah kita disediakan 4 meja. Jadi kebetulan aku imunisasinya di puskesmas, sehingga di sana disiapkan beberapa meja. Di situ ada kurang lebih 4 meja atau 4 station yang harus kita lalui. Dimana pada saat meja pertama itu adalah kita melakukan konfirmasi mengenai identitas, kemudian mengisi data diri, dan kemudian akan disinkronkan dengan data online kita untuk didaftarkan terhadap pemberian vaksin COVID-19 atau Sinovac. Kemudian pada saat meja 1 kita mengisi data lengkap di situ, data pribadi. Nah, setelah itu kita akan berpindah ke meja 2. Setelah di meja 2 itu maka kita akan dilakukan screening. Di sana akan dilakukan pemeriksaan suhu, kemudian kita akan dilakukan screening oleh dokter atau tenaga kesehatan. Kita akan diberikan form beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi kesehatan kita. Jadi saran aku pada saat melakukan screening kita memberikan informasi yang sejujur-jujurnya terhadap tenaga kesehatan, sehingga memberikan informasi yang sebenar-benarnya yang diharapkan dapat dianalisa secara tepat tentunya. Setelah kita melalui screening tahap ketiga dan kemudian kita dilakukan pemeriksaan tensi, kemudian
pemeriksaan suhu tubuh dan kita dilakukan pengkajian beberapa pertanyaan, beberapa form pertanyaan. Nah, setelah itu kita jika sudah dinyatakan lulus atau sudah dinyatakan kita untuk eligible atau layak untuk divaksin, kita akan disarankan untuk ke meja 3. Nah, di meja 3 ini kita akan dilakukan imunisasi atau penyuntikan vaksin Sinovac itu sendiri oleh tenaga kesehatan yang sudah terampil dan terlatih tentunya. Nah, setelah di meja 3 selesai, kita dilakukan vaksinasi di situ, kita akan diarahkan ke meja 4 untuk melakukan evaluasi dan validasi terhadap nomor register atau nomor vaksin. Nah, di situ kita akan diobservasi dan dilakukan pendidikan edukasi selama 30 menit. Jadi pada saat itu kita tidak boleh kemana-mana dulu, disarankan tidak kemana-mana dulu untuk dilihat dan dipantau reaksi ataupun kemungkinan hal yang tidak diinginkan. Selama itu kita evaluasi atau dipantau di tempat tersebut, tidak boleh kemana-mana dulu selama 30 menit. Setelah selesai, kemudian baru kita akan mendapatkan form bukti bahwa kita sudah dilakukan vaksin COVID-19 yang kemudian kita dapat dibawa untuk pulang. Nah, setelah pulang, aku merasakan beberapa hal yang sedikit aku keluhkan, yaitu yang pertama adalah merasa sedikit pusing, yang kedua adalah mengantuk, yang ketiga adalah tentunya rasa yang kemeng ya sepasca divaksin. Kemudian 1 hari setelah itu sudah tidak ada keluhan apapun. Nah, untuk yang vaksinasi yang kedua atau yang tahap kedua, untuk alur pelaksanaannya juga tetap sama. Kita juga melakukan rotasi meja yang diperlakukan juga cukup sama, dan kemudian tambahannya di meja 2 kita akan ditanyakan bagaimana reaksi di vaksinasi tahap pertama. Nah, di situ akan kita dibutuhkan informasi mengenai dampak dari vaksinasi tahap yang pertama. Setelah itu kita pun mendapatkan berkas yang kita dapat bawa pulang sebagai bukti bahwa kita sudah divaksin tahap 2. Pada efek setelah vaksin tahap 2 yang aku rasakan, aku tidak merasakan pengaruh apapun ya, kecuali pegel atau bagian kemeng ya, bagian area yang diinjeksi. Kemudian tidak ada keluhan yang berarti pada saat vaksin yang kedua, jadi tidak ada keluhan yang berbeda gitu. Jadi maksudnya tetap merasa fit pada saat setelah proses vaksin yang kedua, tidak ada keluhan apapun pada saat selesai vaksin tahap kedua. Nah, itu pengalaman aku setelah mendapatkan vaksin Sinovac 1 dan 2, dan bagaimana pengaruhnya terhadap bayi. Jadi setelah vaksin tentunya aku langsung menyusui karena si dede bayi sudah menangis, dan aku evaluasi sampai aku memberikan ASI, dan setelahnya ternyata aku melihat tidak ada gejala apapun yang terjadi pada bayiku, baik itu pada vaksin yang pertama ataupun vaksin yang kedua. Tidak ada hal yang menurut aku membahayakan atau yang berbeda terjadi pada bayiku. Jadi bayiku seperti dalam keadaan seperti biasanya, ceria seperti biasanya, dan tidak ada hal yang membuat kami menjadi khawatir setelah pasca aku mendapatkan imunisasi. Nah, bagaimana sih tips dan sarannya agar pasca imunisasi tetap merasa baik atau fit? Saran aku pribadi, sebagai pengalaman aku sebagai seorang ibu menyusui yang sudah divaksin, yaitu pada saat sebelum dan setelah vaksin diupayakan ibu tetap makan dan minum, kemudian tetap memenuhi asupan nutrisi ibu. Yang kedua, beristirahat dengan cukup, tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat. Dan yang ketiga, tetap untuk melakukan protokol kesehatan dengan 5M. 5M yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari mobilitas, dan menghindari kerumunan. Demikian pengalaman aku mengenai vaksinasi Sinovac atau vaksinasi COVID-19 untuk
ibu yang sedang menyusui. Semoga menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk ibu-ibu yang lainnya. Mari kita sukseskan vaksin COVID-19 bersama-sama untuk Indonesia yang lebih kuat. Semoga bermanfaat dan salam Rahayu.